higher levels. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita naik ke higher levels atau levels yang lebih tinggi. Kita harus sadar dalam kehidupan itu ada levelnya. Oke, ada tahapan-tahapannya. Hal yang sama berlaku secara rohani. Demikian pula secara jasmani. Semua itu ada level-levelnya. Jadi hal yang sama tapi levelnya berbeda. Coba Anda perhatikan. Contoh di dalam dunia pemerintahan. Itu ada level yang dari paling bawah sampai paling atas. Ya, dari RT, RW, lurah, camat, benar? Wali kota, bupati, gubernur. Ya. Terus sampai naik sampai presiden. Itu bicara tentang apa? Level. Sama-sama memerintah, tapi levelnya berbeda. Ya. Secara keuangan juga sama. Semua orang katakanlah punya uang, tetapi berbeda levelnya secara keuangan. Ada yang di garis kemiskinan. Oke. Tapi kemudian ada yang sampai di level kecukupan. Tapi ada juga yang lebih dari cukup. Ada yang sampai naik lagi di level kaya. Kelimpahan sampai konglomerat. Nah, ini semua bicara tentang levels. Saya mau ngomong sama saudara begini. Dalam kehidupan rohani juga ada level-levelnya. Nah, Anda harus tahu. Dengan Anda memahami level-level ini, Anda akan ngerti gimana untuk bisa ngejar bertumbuh ke higher level. Ke level yang lebih tinggi. Nah, saya mulai ya. Anda ready? Yang pertama dulu. Level pertama ini paling penting ini. Yaitu salvation. Ini bicara tentang keselamatan. Tadinya belum kenal Yesus. Tadinya jiwa yang terhilang. Tadinya menuju ke neraka, kebinasaan kekal. Tetapi kemudian karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima anugerah. Kita terima pengampunan dosa. Dan kita diselamatkan. Ini level yang paling basic, paling penting dan kita harus alami ini dalam hidup kita. Saya bacakan Roma 10 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini level yang paling basic yang perlu kita alami yaitu salvation. Level keselamatan. Oke, saya berdoa Anda harus bisa ngalami ini dalam hidup pribadi, tapi setelah itu juga sangat penting Anda harus berjuang semua anggota keluarga saudara diselamatkan. Teman-teman saudara sebanyak mungkin terima salvation. Terima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Oke, yang kedua, level kedua adalah sanctification. Sanctification ini bicara tentang pengudusan. Bicara tentang penyucian. Saya bacakan dulu ayatnya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Anda harus tahu begini. Ketika kita pertama kali terima Yesus dan diselamatkan, ini salvation level pertama tadi. Ya, kita ini dosa-dosanya sudah dihapuskan,
dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh kuasa darah Kristus. Akan tetapi saudara harus mengerti dan saudara juga harus mengakui. Ya, sekalipun kita sudah terima keselamatan, spirit kita, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi seringkali secara jiwa, secara jasmani, tabiat-tabiat dosa itu masih ada. Oke, kadang-kadang pemikirannya nggak benar. Ya, perenungannya yang enggak. Tuhan nggak suka dengan perenungan di benak pikiran kita. Kadang-kadang bacaannya nggak karu-karuan. Oke, tontonannya yang Tuhan nggak suka. Pergaulannya yang nggak benar. Oke, nah semuanya itu saudaraku, walaupun Anda sudah diselamatkan, tetapi seringkali semua atribut yang tadi itu masih ada. Makanya firman Tuhan bicara tentang sanctification atau pengudusan atau penyucian. Dan ayat tadi memberitahu kita itu untuk orang benar, itu untuk orang yang sudah diselamatkan. Sekalipun sudah diselamatkan, tapi ini pesannya. Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Oke, artinya sama-sama kita sudah ikut Yesus, tapi ada orang-orang yang memang komitmennya untuk potong dosa, tidak kompromi sama dosa. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, itu lebih sungguh-sungguh daripada yang lainnya. Nah, firman Tuhan ngomong, untuk mereka yang seperti itu, mereka akan dipakai untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Jadi perabot yang lebih mulia. Oke, jadi level mulia, level kemuliaan yang Tuhan manifestasikan ditentukan oleh level sanctification, level penyucian dan pengudusan yang kita willing, kita bersedia untuk lakukan. Potong dosa, menyucikan diri dari hal yang jahat, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Nah, Anda harus tangkap ya, ini penting sekali. Ada banyak orang Kristen yang tidak paham di level ini. Mereka pikir pokok sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, ya sudah pasti selamat aja. Dan gak apa-apa tetap hidup dalam dosa, gak apa-apa tetap nonton yang gak karu-karuan, gak apa-apa tetap melakukan hal yang tidak benar. Saya mau ngomong sama saudara, selama kita belum paham apa yang jadi kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya kita akan mandek di satu level. Kita akan stagnan di satu level. Jadi saya ingin ajak saudara untuk bisa buka hati dan minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan potong dosa. Kita dimampukan menyucikan diri dari perkara-perkara yang jahat. Semakin kita menyucikan diri dari semua yang gak baik itu, semakin Tuhan akan pakai kita untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Ini yang kedua, ini penting sekali ya. Ini terus-menerus kita alami seumur hidup kita. Ya. Level yang ketiga yang saya sebut dengan spiritualization atau spiritualisasi. Level pertama tadi apa? Salvation. Level yang kedua apa? Yang baru aja kita bahas, sanctification. Level yang ketiga adalah spiritualization. Nah, ada tahapan spiritualisasi sehingga doa kita yang sama, tadinya doanya secara jasmani, tapi sekarang benar-benar doanya masuk dalam roh. Oke, jadi butuh proses spiritualisasi. Deklarasi profetik yang sama kita lakukan, tadinya cuma secara jasmani. Tapi dari waktu ke waktu semakin kita tenggelam dalam pengurapan. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus hari demi hari. Kita bersekutu intim sama Tuhan, karib dengan Roh Kudus. Manusia roh kita itu semakin hidup. Doanya sama, ngomongnya sama. Tetapi spiritualisasinya beda sampai di satu titik jadi itu. Ibaratnya gini, contoh ya untuk lebih mudah. Ya, untuk kita membuat satu makanan butuh bahan-bahannya. Bahan-bahannya semua sudah ada, tapi kita nggak langsung bisa nikmati kan. Bahan-bahan makanan, bahan-bahan mentah itu harus diproses dulu. Melalui tahapan-tahapan proses memasak dan mempersiapkan makanan itu sampai di satu titik. Jadi makanan itu siap saji dan kita bisa nikmati dengan enak. Nah, sama halnya
Kita semua punya ingredientnya. Doa, firman, ya puasa, pujian, penyembahan. Waktu kita lakukan itu, gak langsung jadi. Itu nanti akan melalui tahap spiritualisasi. Sampai benar-benar manusia roh kita ini diaktifkan. Begitu manusia roh kita diaktifkan, doanya kata-katanya sama. Tapi level rohnya berbeda. Oke, ya. Jadi kalau sudah sampai di tahap itu unlimited Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Karena kuasa urapan Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran dan engkau akan melihat hidupmu mengalir penuh dan melalui hidupmu ada begitu banyak manifestasi kuasa Allah. Mujizat-mujizat terjadi dengan luar biasa dan itu nggak bisa sangkali karena benar-benar kuasa Allah didemonstrasikan secara luar biasa. Ya, jadi 3 tahap ini, salvation, sanctification, spiritualization. Jangan sampai terlewat. Pastikan hari demi hari Anda bertumbuh sampai jadi manusia roh, jadi jenderal kegerakan, spiritual giants yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita naik level. Ayo kita lebih lagi to higher level yang lebih tinggi. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.